Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya, teman-teman, hari ini kita masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Iya, siap-siap ya teman-teman, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Iya, pembelajaran hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran kelima. Muatannya adalah IPS. Iya, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuannya adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Baik teman-teman, iya, teman-teman, pada awal kita merdeka, ya. Nah, ini dia. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Ya, pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi, ya, yang pertama adalah pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Lama sekali ya teman-teman. Iya, selanjutnya adalah konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangkunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, teman-teman, pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran pada saat itu, yaitu Dr. Aka Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Berarti jangka pendek ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman, berikutnya ada yang namanya Rencana Kasimo atau Kasimo Plan, yaitu program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan, yaitu IJ Kasimo namanya ya. Iya, betul sekali teman-teman. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, yaitu mulai tahun 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 2.801 ya, 277 hektar. Wah, luas sekali ya teman-teman ya. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Selanjutnya, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Kemudian di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Nah, teman-teman, yang tidak kalah terkenal pada saat itu adalah program transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain, ya. Kebanyakannya ke Pulau Sumatera. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ada juga dibentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi ini dipimpin oleh BR Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh pertahanan atau ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah tugasnya kali ini masih membuat peta pikiran. Iya, betul sekali. Dari tadi ya teman-teman, dari upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Kerjakan peta konsepnya, halaman 132. Silahkan dikerjakan. Baik teman-teman, kita masih melanjutkan pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Muatannya adalah bahasa Indonesia. Iya, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuannya adalah setelah membaca buku mini yang ditulis teman, siswa mampu menulis komentar tentang penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku dalam cerita tersebut. Kemudian muatan PPKN, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya.
Tujuannya adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam bentuk buku mini. Iya teman-teman, betul ya. Kemarin kita sudah membuat buku mini. Nah teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya ya kamu telah menyelesaikan buku mini yang menceritakan tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat beserta contohnya. Iya, baca buku tersebut dalam hati, kemudian lengkapi peta pikiran berikut berdasarkan cerita dalam buku minimu. Iya, nah teman-teman membuat peta pikiran kembali ya tentang yang ditulis, yang dibuat pada buku mini, yaitu mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Teman-teman, setelah itu tuliskan komentarmu tentang penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku dalam cerita tersebut beserta contohnya. Iya, mudah bukan? Silahkan dikerjakan halaman 139. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, setelah membuat buku mini tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan masyarakat, sekarang saatnya kamu membacakan dan mendiskusikan buku minimu tersebut dalam kelompok. Iya teman-teman, sebelum membacakan buku mini, perhatikan penjelasan tentang kriteria penilaian sebagai berikut ya. Yang pertama, menuliskan contoh bentuk persatuan dan kesatuan untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, menuliskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah seluruh gambarnya sesuai dengan tema. Baik, kerjakan di halaman 139. Baiklah teman-teman, selesai sudah pembelajaran hari ini. Iya, terima kasih sudah memperhatikan. Pelajari dan pahami setiap materi pelajarannya. Kerjakan tugas-tugas di buku, tulis tematik. Kemudian, seperti biasa, setiap selesai materi per subtema akan ada evaluasi atau penilaian harian berupa link form yang akan di-share. Jadi teman-teman, pertemuan berikutnya kita akan ulangan kembali ya teman-teman. Catatlah apabila ada yang kurang paham untuk kita bahas di pertemuan virtual atau Zoom Meet atau pada saat luring. Silakan boleh ditambah referensi buku lain atau melalui searching atau tanya bah Google. Iya teman-teman, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.